karena jaraknya terlalu jauh. Saya nggak, memang saya pada waktu itu saya nggak bela-belain keluar. Tadinya saya malah nggak keluar dari tempat duduk saya, dan saya mau samperin gitu loh sudah. Kayaknya saya kenal ya. Tapi itu nggak sampai terjadi sudah. Dan akhirnya saya gunakan melalui office boy. Mas, itu si engkau itu yang tukang parkir ya. Kebetulan dia juga bukan sekedar tukang parkir. Ini dia juga membantu melayani di tempat nasi uduk di mana saya makan. Ketika saya ngomong, ya, namanya siapa sih mas itu mas? Dia lewat. Pak Pandu. Kayaknya bukan nih. Nama Cinanya nggak tahu. Pas saya ngomong begitu, ini satu rosi saudara-saudara. Dia nengok, dia bilang, dia ngeliat saya gitu. Dia sampai, oh. Ternyata umurnya udah 50. Kayaknya saya pernah kenal deh. Nama kamu siapa? Pak Pandu. Wah, salah nih. Karena saya nggak pernah tahu, nggak pernah berpikir bahwa dia namanya Pak Pandu. Andu. Nama Cinanya apa nama Cina? Wah, udah lupa om. Kamu Ayong ya? Iyo. Ayong. Rumahnya di mana? Pulau Mas. Waduh, Ayong yang mana? Ayongnya udah betul, tapi Pulau Mas nggak pernah punya pengalaman di Pulau Mas. Saya pikir dia orang Bekasi atau orang Kepu gitu, saudara. Ya, ketika dia ngomong Pulau Mas, nama apa namanya? Koko siapa Koko? Oh, baru saya tahu. Ternyata saudara-saudara, iparnya om saya. Ya, om saya punya istri. Ini adiknya. Itu keluarganya. Saya bilang, loh kok, kamu kok dalam kondisi kok kamu begini? Bukannya manggil kok kamu di sini sih Yong? Iya om, iya. Kan kamu tahu Nael kan? Nael tuh anak kokonya. Kakaknya namanya Hartono, saudara-saudara. Ya. Ada lagi Tono, satunya lagi itu bekas kerja di papa saya di Glodok, karena kakak iparnya dia itu om saya itu join sama papa saya kan ya di Glodok. Jadi keluarga ini udah pasti saya kenal semua. Kamu tahu Nail? Iyo, itu kan lagi Hartono. Iyo, kan dia pulang balik luar negeri dia kaya loh. Iya om, saya bilang iyo. Kok kamu begini sih? Sorry nih saudara. Ya, saya tanya, kamu udah married? Udah, oh. Punya anak satu, saya sekarang sudah jadi Islam ya. Oh, saya Muslim oh. Oh, ya udah. Jadi saya nggak bisa cerita lebih jauh, saudara-saudara. Saya sih artinya begini. Masih suka ketemu sama Koharman? Suka. Masih suka datang ke Sunter? Suka. Oh, jadi ada hubungan sudah. Tapi itu membuat saya terkejut, kaget. Saya pikir teman waktu di Kepu atau kenal ketika di Bekasi. Tapi saya percaya kita yang kenal di Bekasi nggak akan ada yang seperti itu. Anak saya saudara, kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Bapak Yahweh. Amin. Saya nggak akan pernah mau ketemu sama jemaat Tuhan di Bekasi, apalagi yang ada dalam pelayanan saya, yang saya lihat dalam kondisi yang seperti itu. Ini. Semua kita adalah orang yang diberkati. Amin, saudara. Itu pribadi saya, saudara. Ya, dan saya rindu, saudara. Saya rindu. Ya, kita yang ada di sini, ya sehati sepikir sejiwa. Itulah sebabnya, saudara. Ketika saya mulai pelayanan di Bekasi, itu juga saya lakukan. Saya ingin kenal, saudara. Yang saya lakukan pertama, bikin data jemaat. Data jemaat, nama, alamat, tanggal lahir minimal, telepon. Ya, karena alamat saudara-saudara, setelah saya tahu alamat dan sudah kenal, kirim kartu anggota. Kirim kartu ucapan selamat ulang tahun. Dulu tahun-tahun berapa kalau saudara dengar radio Pelita Kasih, ya ucapan selamat ulang tahun dari Bapak Pendeta Insinyur Budianto Yono sampai Ketua Sinode bilang, Pak Budi, setiap hari saya dengar radio Pelita Kasih, nama Pak Budi terus ngucapin selamat ulang tahun. Waduh keren. Ya. Saudara-saudara, saya mau melakukan sesuatu semaksimal yang bisa saya lakukan. Ketika Tuhan percayakan jemaat yang cukup banyak, saudara-saudara, saya nggak mau cuma sekedar wah hura-hura seperti itu. Saya mau kalau bisa kenal, saudara-saudara, dan saya memunculkan kartu anggota jemaat. Apa namanya? Masukkan data, kita bikin
kartu anggota jemaat beserta foto. Ya, memang jadi masalah saudara. Ya, orangnya ini umur 50 tahunan, kenal ya. Kayak ayam tadi saudara. Tapi ketika membuat kartu anggota jemaat, nyerahin fotonya umur 7 tahun. Kan saya bingung. Ya, saya harap nanti kalau sudah memperpanjang kartu anggota jemaat, ya kasihlah foto yang sesuai dengan wajah saudara yang sekarang. Ya, jangan kasih fotonya 10 tahun atau 30 tahun yang lalu. Keren. Ada salah satu di antara kita saudara, yang fotonya masih muda banget. Saya bilang, yang mana? Saya bilang, yang itu yang mana? Beda ya, memang sekarang jadi kurus ya. Kasih dong yang sesuai gitu ya. Apalagi sudah diperpanjang berkali-kali, itu lagi yang dicetak. Nah saudara-saudara, dan saya bukan berhenti cuma di situ. Saya mau kenal apa yang saya lakukan di hari kerja saudara, di sekretariat. Saya buka data jemaat dan setiap minggu saya hafalin 5 nama. Saya lihat fotonya, saya lihat, oh ini namanya ini, oh ini. Saya hafalin 5. Nggak cukup, nggak bisa 10 ya, dia tangkapnya udah lemot. Jadi cuma 5 saudara. Ya mudah-mudahan jangan salah gitu ya. Bapak A ketemunya Bapak B. Oh salah Bapak A, salah Pak. Ya saya kan, saya hafalin begitu rupa loh saudara. Saya hafalin begitu rupa. Jangan sampai keliru ya, jangan sampai salah. Oh ini Bapak A, oh ini Bapak B, oh ini Bapak C, Bapak D, Bapak E. Hari Minggu saya cari. Saya nggak nunggu saudara-saudara, saya nggak nunggu, nggak pasif. Jangan. Kalau saudara mau melakukan sesuatu, proaktif. Ya proaktif. Saya nggak nunggu sampai dia datang nyalamin saya. Dia nggak akan datang. Saya sebagai pemimpin harus cari. Lihat foto. Oh ini Pak A. Datangin, shalom Pak, kawannya. Terus dia ngomong sama teman, Pak Budi tahu lu nama gue? Coba. Soal namanya dikenalin dan disebut, dipanggil oleh gembalanya, itu menjadi sesuatu yang membuat dia 7 hari gak bisa tidur. Saya tuh rindu seperti itu, dan saya mau melakukan semaksimal yang saya bisa lakukan. Percayalah saudara. Amin saudara. Halo, lu pagi ingin naik sampai saiki aku oleh rabi. Ya Pak ya. Setianya, waduh luar biasa. Saya terima kasih Pak. Saya berterima kasih. Ya, setia itu harganya mahal saudara. Dalam segala hal, kalau saudara nggak memiliki kesetiaan, saudara nggak akan pernah menikmati sesuatu. Ya, sebagai pasangan rumah tangga, keluarga, kalau nggak setia, apa yang terjadi saudara? Saudara kerja sebagai karyawan di kantor gak setia, ya apa yang terjadi? Ya Tuhan mencari orang yang setia. Setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Dalam hal-hal yang lain, dalam segala hal, ya setia. Itu yang saya lakukan saudara. Saya berusaha semaksimal yang bisa saya lakukan sebagai gembala. Apalagi dasarnya adalah masalah kerohanian, masalah rohani, saudara. Semaksimal yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Ya, jemaat, saya bukannya mau menyemong itu nggak ada artinya, saudara. Tapi sebagai rasa cinta, ketika ulang tahun, yuk ucapin selamat ulang tahun buat saudara-saudara yang berulang tahun. Ya, dan kasih. Ketika sudah pernyataan kasihnya sudah habis, kasih apa lagi? Saya percaya saudara-saudara yang sejak awal di rumah yang ulang tahun, satu keluarga ada 10 orang, payungnya bisa ada 50 di rumah saudara. Sampai anak-anak yang masih bayi, pokoknya punya kartu anggota jemaat, dapat payung. Bukan untuk membanggakan, bukan, tapi itu sebagai rasa cinta, senang, suka. Dan itu saya lakukan sampai hari ini. Saya makan di mall, saya udah ceritain saudara-saudara, saya nggak berat untuk ngambil dompet, ya, dan sengaja saya pilih meja yang kotor untuk panggil office boy, Mas tolong bersih. Sementara dia bersih, ini ceban. Tadinya cuma begini.
asal aja. Tapi ketika jangan, apalagi Pak, yang ono Pak mau nggak usah, ini aja. Kalau disuruh semua meja saya bersih juga mau Pak, cuma cepat saudara. Itu membuat orang menjadi begitu excited. Sudah bisa mengubah mood seseorang hanya dengan seperti itu. Dan itu saya lakukan, saudara. Jadi yang saya mau kasih tahu buat kita, percayalah, saudara. Kalau saudara adalah orang-orang yang sudah komit, orang-orang pilihan, orang-orang yang selalu bersama-sama. Ya sejak kita pindah ke tempat ini, saudara semua sudah ada di tempat ini. Amin, saudara. Itu ujian, itu tantangan. Jadi saya berpikir, oh dia datang ke kebaktian bukannya sekedar di tempat yang mewah, di tempat yang seperti itu. Ternyata dia tetap cari dan dia tetap, oh Bapak, kau lihat Bapak, aku gak bisa membalas ya Bapak. Aku tahu kau yang akan membalas apa yang mereka sudah perlihatkan. Saya percaya saudara, ya hanya itu aja yang saudara dan saya kita perlihatkan aja sama Bapak. Ya itu jauh lebih dari cukup. Saudara, itulah sebabnya di bawah saudara saya taruh lagi tuh absensi. Ya dengan kerendahan hati, nggak apa-apa lah saudara. Pak saya udah 10 kali jadi nggak apa-apa. Lakukan aja saudara. Lakukan apa yang harus saudara. Pada waktunya saudara yang juga akan berhenti. Ya nanti saya akan melihat, oh ternyata Pak Haji ingin udah 10 kali absen nih, udah cukup berarti. Ya, udah artinya sudah waktunya sudah nggak lagi absen. Ya, saudara. Nah itu yang saya lakukan. Sehingga dengan data yang ada, saya bisa ada dasar, saudara, untuk memberikan pelayanan. Ya, ada banyak memang yang harus dihandle. Tapi saya harus membatasi diri. Sorry, saya mau ngomong buat kita, saudara-saudara. Saya nggak memilih-milih, tapi artinya saya harus tahu prioritas. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini pun, saudara-saudara, ketika ada seorang perempuan Sirofenisia dan minta kepada Yesus, tolong anakku kerasukan setan, tolong Yesus. Yesus berkata begini, nggak layak memberikan roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara dan saya, kita harus ngerti apa yang dilakukan oleh Yesus. Aku melakukan apa yang Bapa suruh aku lakukan. Aku tidak melakukan menurut keinginanku sendiri. Kalau Bapa tidak menyuruh aku melakukan, aku tidak melakukan. Apa saudara berpikir betapa Yesus adalah pribadi yang begitu kejam? Dia tahu, dia nangis, saudara-saudara. Dia punya perasaan, tapi ketika Bapak berkata tidak, dia harus taat kepada apa yang Bapak perintahkan. Itu pun berlaku kepada kami setiap hamba-hamba Tuhan. Tidak semua orang lumpuh berjalan, tidak semua orang buta melihat. Saudara-saudara, yuk kita belajar mengerti perasaan Tuhan hari-hari ini. Ya. Saya nggak sedang minta saudara dan kita mengerti perasaan saya, bukan. Tapi percayalah saudara, saya ingin menjadi gembala yang baik. Amin saudara. Amin saudara. Saya mau, karena taruhannya hubungannya sama Tuhan, bukan kepada saudara. Sekalipun saya harus ada tanggung jawab kepada saudara, tapi lebih lagi kepada Tuhan. Saya harus melakukan yang terbaik. Ya. Dan saya akan lakukan, saudara-saudara. Ketika ada jemaat yang meninggal, saudara-saudara. Dulu ada salah satu full timer. Ya, di satu saat dia keluar, ya pasti akan ada sesuatu lah. Ya, meninggalkan sesuatu ketika keluar. Bergabung dengan teman-teman di sana. Sekian lama, saudara. Ya, sekian lama. Ya, dan itu sudah artinya meninggalkan kesan yang gak positif lah. Dan pada waktu istrinya meninggal, saudara-saudara, sebelum meninggal juga sepertinya sudah
sudah mulai menjalin hubungan. Dan pada saat istrinya meninggal, semua urusan untuk bagaimana memakami, dari dana, biaya, tenaga dan sebagainya, kita yang ambil tanggung jawab. Kita yang ambil tanggung jawab, saudara. Sudah bukan full timer, sudah bukan jemaat, saudara. Ya, kita yang ambil alih, ambil tanggung jawab. Saudara, kalau saudara masih ingat anak sekolah minggu kita, ya, ketika mamanya sudah kena penyakit cancer atau apa waktu itu, anaknya kena lupus, dan sampai akhirnya meninggal. Kita maksimal. Dan ketika mamanya meninggal pun kita total, saudara, biaya rumah sakit kita ambil tanggung jawab. Tapi memang sedihnya seperti itu. Ketika mereka akhirnya pergi, seperti itu. Kalau begini seperti apa, saudara? Ya, begitu gampang memutuskan hubungan. Yang saya berusaha begitu rupa untuk menjalin, mengikat persaudaraan yang begitu. Dan berkali-kali itu terus yang terjadi. Saya berdoa dan saya harap ini adalah generasi terakhir, sehati, sepikir, sejiwa, karena sebentar lagi, saudara. Amin, saudara. Ya, saya lakukan itu. Ya, ini istri mantan full timer meninggal, kita ambil. Dan beberapa waktu kemudian dia datang menemui saya. Pak, wasiat istri saya, silakan. Dan tapi saya percaya. Saya nggak mau punya pikiran negatif, saudara. Saya mau belajar positive thinking. Jangan punya pikiran-pikiran yang negatif. Saya berpikir positif. Dia datang, Pak, sebelum istri saya meninggal, dia kasih wasiat. Wasiat apa, Pak? Dia berkata, kamu harus kembali ke Pak Budi. Seperti itu. Silakan. Kalau memang Bapak merasa nyaman, ya, sama-sama dengan saya melayani di sini, saya selalu terbuka. Terima kasih untuk Geri yang membantu. Saya udah ngomong, terima kasih. Terima kasih sama Henry yang sudah ikut membantu saya. Saya nggak, udah belajar semua. Masih merokok gak? Doa tadi ya? Enggak. Saya nggak, bukan hakim yang harus judge, mencari kelemahan. Enggak. Dia punya hati untuk membantu. Terima kasih, thank you, Henry, terima kasih. Saya buka pintu selebar-lebarnya. Yo, sama-sama kita melayani. Amin. Tapi sorry saya ngomong, saudara, sebegitu banyak juga, ya, saya mengalami sesuatu yang kok seperti ini. Sampai istri saya ngomong, sebelum kita melayani, terjun dalam pelayanan, teman begitu banyak, enak, saudara. Ya, ketika temannya nggak punya uang, biasa istirahat, ke kantin makan. Gue lagi nggak punya duit, udah nggak usah pikir, nggak pusing lah, udah yuk, sama-sama, saudara. Saudara, saya juga sudah pernah sampaikan kepada saudara, ketika saya bisnis, bukan orang Kristen, saya bersaksi begitu rupa buat teman saya ini. Itu teman di perguruan tinggi di UI, saudara. Sementara kuliah dia sering hidup di rumah saya. Saya bersaksi, saya injili dia. Buat percuma deh, Bud. Ya, kalau toh gue keangkat paling rambutnya doang, sakit, putus, jatuh lagi gue. Itu sedih, saudara. Sedih. Tapi setelah lulus, masing-masing lulus, itu persahabatan gak lepas. Dia bukan orang Kristen. Dia menjadi mantu pemilik pabrik murbaut. Akhirnya dia perlu spare part, dia datang ke Gelodok, ke tempat saya. Dia beli, dan luar biasa komitmennya, saudara. Dia bilang sama bagian pembelian, lo kalau beli selang, jangan beli di tempat lain, beli di Pak Budi. Satu hari jam 2 saya udah tutup. Itu Gelodok tuh ramenya setelah makan siang, saudara. Jam 2 saya udah tutup karena akan ada pelayanan. Sorry, men. Banyak orang, saya sibuk, Pak. Oh, silahkan. Saya pernah di dunia bisnis. Saya berani tinggalkan kalau ada pelayanan.
Jam 2 saya udah tutup, dia datang, tutup. Akhirnya dia beli selang di cici saya. Saya namanya Rezeki Utama. Ya, om saya Sinar Rezeki, sama-sama rezekinya. Tapi saya Utama. Udah tutup, dia beli selang. Laporan sama teman saya. Dia lihat bonnya bukan bon saya, dibanting. Lu beli di mana nih? Dia ceritain. Dia kasih alasan, nggak bisa. Ya. Udah beli, saudara kan kalau udah beli ya udahlah. Besok tanya deh, ya. Tapi kalau besok beli lagi di pabrik, adakah orang seperti itu? Kalau toh memang sudah terlanjur beli, ya udahlah pakailah. Dia nggak mau dibuang itu. Kan gue udah bilang semua. Kalau beli selang beli di pabrik, besok beli lagi. Bayangin, saya kaget. Aduh, saudara-saudara, saya nggak pernah temuin orang seperti ini. Bukan orang Kristen. Dan satu hari ketika dia datang, dia nggak tahu dia ngeliat apa di hari. Dia bilang, betul ada persoalan, betul nggak tahu, nggak ada. Lu jangan bohong sama gua. Lu kalau ada persoalan ngomong sama gua. Aduh, saya bilang saya nangis. Orang yang nggak kenal Tuhan bisa ngomong, lu kalau ada persoalan ngomong. Padahal saya nggak ada masalah, nggak ada beban. Ya, lu ngomong lu butuh duit, enggak Ton, namanya Tony, saudara. Enggak, orang Lampung. Ya, saya nggak minta, saya bilang enggak, dia bukain giro, saudara. Bukain giro. Tahun 94 juga. Ya, nih, lu butuh lu pakai. Lu punya duit lu bayar, nggak punya duit jangan pusing. Saya lihat 10 juta, saudara. Tahun 94 dia bukain cek. Nih, pakai. Aduh, saya, gua nggak butuh Ton. Gua nggak ada masalah, udah lu pakai deh. Nah, setelah dia mau pulang, dia selain kunci mobil, nih, tolong nih, mobil gua ada di lantai 5, TAF tahun 82. Ini kunci, ini SNK, ini BPKB, ini karcis parkir. Tolong jualin, pasaran 8 juta. Laku, duitnya lu pegang, lu butuh lu pakai, lu punya duit lu bayar, lu nggak punya duit jangan pusing. Coba. Dari sejak 20 tahun yang lalu sampai hari ini, saya nggak pernah berjumpa dengan seorang seimankah, apalagi yang seiman. Justru nggak pernah saya temukan, saudara. Boro-boro nanyain, lu ada persoalan bu? Nggak. Kalau dia melihat saya ada persoalan, rasain loh. Menyedihkan. Orang nangis dia ketawa. Dia nangis ketika melihat orang ketawa. Dan banyak kita ketawa ketika melihat orang menangis. Bukan di sini. Di sana. Nah, kita lakukan banyak, saudara-saudara. Kita sudah lakukan banyak. Saudara ingat, saya bikin jubah keimaman 50 potong, saya hibahkan buat pendeta-pendeta di Bekasi. Setelah saya sudah nggak lagi karena mereka sepertinya anti sama saya, ya, anti, nggak mau menerima ide, nggak mau menerima. Udahlah, kalau gitu ini jubah keimaman saya serahkan kepada BPD, bagikan saja kepada semua teman-teman pendeta. Oh senang, kalau dikasih senang. Menyedihkan yang seperti itu. Bukan itu aja. Terakhir kita lakukan, saudara, kita kumpulin persembahan di Kota Kaca. Ya, tujuh dia mendapat uluran tangan dari kita lah. Ya, hampir minimal 10 juta satu GBI dari kita. Itu yang selalu kita lakukan. Saudara, kalau orang lain saja saya pikirkan seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, kalau seorang Tony yang belum jadi Kristen aja punya kasih begitu rupa, saudara-saudara, saya merasakan seperti itu. Dan saya mau kasih tahu, saya malu kalau sebagai seorang hamba Tuhan, dan itu adalah bagian saya, tugas saya tidak melakukan tugas saya. Saya sedih kalau kebaca, saya jangan jadi terlalu perasa juga sebenarnya, tapi saya tahu, ya, masukin di Facebook, wah keren. Saudara juga harus ngerti perasaan saya, perasaan Bapak.
Bahkan di dalam kitab suci Tuhan tulis, saya sakit hati, aku sakit hati. Bapak loh, Bapak di surga bisa sakit hati saudara-saudara melihat perlakuan umat kesayangannya. Ya, saudara bisa bayangkan. Itu tugas saya sebagai seorang teman. Jadi ini cuma sampai di sini, saudara. Kita berbicara soal keuangan, ya. Tapi di lain kesempatan itu Tuhan selalu seringkali begitu. Saya sudah siapkan gitu, saudara. Ya, tapi minimal soal keuangan, saudara harus hati-hati dalam hal keuangan. Karena ini adalah alat yang dipakai, selalu dipakai sejak Adam. Dan di akhir zaman ini, saudara, ya, pemicunya adalah uang. Ya, karena ada perbedaan nilai uang, saudara. Sehingga ada negara kaya, ada negara miskin. Ya, ada terjadi fluktuasi begitu rupa, kelaparan di mana-mana, terjadi kehancuran ekonomi. Kehancuran ekonomi global sudah di hadapan pintu, saudara. Negara-negara Eropa yang tadinya kita lihat begitu rupa, Yunani bangkrut, Venezuela bangkrut, dan Perancis serta Turki baru saja menjalin hubungan lagi sama Israel. Seperti itu kondisinya. Ya, dalam 8 tahun terakhir, lira mata uang Turki, saudara-saudara, ada dalam posisi yang paling rendah. Ya, ketika ada usaha kudeta, bisa dengan berbagai macam cara, kehancuran ekonomi terjadi. Dan akhirnya, saudara-saudara, ya, pemimpin-pemimpin dunia yang sudah sejak lama, saudara-saudara, yang membuat kesepakatan, membuat rapat-rapat, saudara, yang membuat konspirasi besar, saudara. Ya, sudah pada satu kesimpulan, money, satu mata uang. Sudah nggak ada lagi negara yang kaya, nggak ada lagi satu mata uang. Dan itu cuma fiktif. Ya, yang berlaku adalah money. Ini apa sih? Elektronik. Hah? Elektronik. Ya, cuma sekedar pembukuan. Gaji saudara langsung ditransfer, saudara bisa melihat cuma sekedar dengan chip, saudara-saudara. Oh, dana saya segini. Kalau saudara belanja cuma cek, nggak ada bawa uang kontan, no cash payment, sudah no cash payment. Jadi kitab suci berkata, orang tidak akan pernah bisa berjual beli kalau tidak ada tanda ini. Ini tantangan, saudara-saudara. Ya, jadi saya mau katakan buat kita, saudara-saudara, ini adalah tanda pengikut si iblis, si setan. Jangan pakai ini apapun alasannya. Amin, saudara. Kalau saudara dan saya kita pakai ini chip disuntikan di sini atau di dahi, saudara sudah menjadi pengikut iblis. Binasa. Ya, memang saudara-saudara, konsekuensinya kita nggak bisa berjual beli karena sudah nggak ada lagi mata uang cash. Hanya pembayaran dengan sistem seperti ini. Jadi kumpulin uang sebanyak-banyaknya, kumpulin uang. Ya. Kalau iblis saja, nih saya udah ngomong sama gini. Kalau iblis saja sudah membuat program bahwa uang maya, uang elektronik, uang maya yang nggak real, nggak sesuatu yang teknis yang bisa saudara pegang, dia bisa ciptakan dan itu sudah diterima oleh dunia. Dunia percaya dengan sistem uang maya, saudara-saudara. Ya, kenapa saudara dan saya nggak percaya? Mata uang surga sanggup memelihara hidup saudara dan saya. Amin. Jangan terpukau dan jangan terikat dengan sesuatu yang nyata. Itulah sebabnya saya bilang hari-hari terakhir ini, saudara-saudara, yuk jaga sikap hati. Jaga sikap hati, tutur kata, pikiran positif, saudara. Tuhan bisa memberkati saudara dengan cara yang ajaib. Kemarin di acara on the spot, ada 7 warisan yang tak terduga. Bayangin, seorang pembantu sudah menerima warisan 7 miliar dari majikannya. Mimpi kan? Seorang manusia saja bisa memberikan warisan itu buat bedindenya. Kalau itu laki, saudara-saudara. Kalau pembantunya itu nggak punya hati yang bagus, pikiran dan karakter kepribadian yang bagus, saudara, nggak mungkin majikannya mau meninggalkan warisan 7 miliar. Kita adalah orang-orang yang sudah begitu menikmati kasih. Adakah kasih itu dalam hatimu? Saudara, miliki aja sikap hati yang benar, tutur kata yang benar, pribadi yang benar, cara berpikir yang positif.
jangan menyimpan, jangan memunculkan pikiran-pikiran yang salah, negatif, saudara. Ya, bagaimana masa depan saudara? Bagaimana saudara hidup saudara hari ini? Itu tidak terlepas dari bagaimana saudara berpikir, dan bagaimana apa yang ada di hati saudara, dan bagaimana apa yang ada di pikiran saudara, di mulut saudara. Seorang pemain opera sabun mendapat warisan dari fansnya. Bayangin, nggak pernah diduga dulu. Kalau saya ditinggalin cek 10 juta dari Tony, kelihatan Tony teman saya. Tapi itu pun sudah ajaib, sudah ajaib. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Itu hal-hal. Saya mengasihi semua. Saya mengasihi saudara. Saya selalu melandasi pelayanan ini dengan persaudaraan, kekeluargaan. Saya gak sedang atasan sama bawahan, kekeluargaan. Saudara, maaf saya ngomong, saudara, saya gak berlebihan, saudara. Saya mau tidak ada pembatas antara saya dengan saudara. Kita bisa berkomunikasi begitu rupa. Saudara cari, enggak lah, banyak. Tapi nikmati apa yang sudah Tuhan tempatkan di tempat ini dalam kelebihan dan kekurangannya. Amin, saudara. Saya begitu banyak kekurangan. Tapi dalam hubungan keluarga yuk saling menerima, saling menghargai, saling menghormati saudaranya. Amin, saudara. Ya, ini ternyata yang Tuhan mau saya sampaikan. Ya, saudara, umat mau masuk ke dalam masa tribulasi akan datang pada saat penunggang kuda ketiga yang menunggangi kuda hitam, dan penunggangnya membawa timbangan, dan dia berkata secupak gandum sedinan, 3 cupak jelai sedinan. Itu materai yang ketiga, ya, itu bicara apa? Bicara keuangan. Dan terus, ya, semakin intensitasnya semakin tinggi. Yang final touch, ya, ini sedang final touch, saudara. Ya, sedang ditata. Ketika semua bagian sudah settle, saudara, tombol bunyikan. Ya, tapi saudara dan saya, kita sementara mereka sedang menata bagaimana saudara dan saya kita bisa terlepas dari secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Kitab suci berkata, ayat itu berkata, jangan rusakkan apa saudara? Anggur. Minyak dan anggur. Ada banyak interpretasi tentang minyak dan anggur. Ya, bicara tentang urapan, anggur bicara sukacita dan sebagainya. Tapi saya akan sampaikan kepada saudara dari sisi yang lain dalam minggu-minggu ke depan. Entah